Shalom. Jumpa lagi bersama dengan kita. Adik-adik pasti bosan kan di rumah terus? Walaupun seperti itu, kita harus tetap bersyukur loh, karena kita masih bisa tetap beribadah walaupun tidak di gereja. Oh iya kan? Hari ini kan hari Paskah. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu Paskah? Nah, Paskah itu berarti kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalian tidak usah sedih ya, walaupun kita tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, kita mau sapa Tuhan Yesus dengan satu pujian, Bapa ku datang padamu.
syukur Tuhan kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai suri kehendak daripada Engkau. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Biar apa yang kami lakukan di sepanjang pagi hari ini berkenan dan menyenangkan hatimu, sehingga sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami berkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memulaikan ibadah kita dengan pujian yang indah. Sekarang kita akan bersuka cita bersama-sama dengan satu pujian sukacita, jagalah hatimu terhadap dosa. dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita angkat pujian firman Tuhan, dengarlah.
berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah juga bersukacita kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan cerita ataupun drama dari firman-Mu. Kiranya memberkati anak-anak-Mu, kiranya menjadikan anak-anak-Mu semakin semangat dan semakin dewasa di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Nah, baiklah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini sangat berbeda. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik menikmatinya dengan baik, duduk diam tenang, ikuti jalan ceritanya dengan baik, supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan kali ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Di sebuah desa tinggal seorang ibu bersama dengan 2 orang anaknya. Ibu ini sangat takut akan Tuhan. Anaknya yang pertama bernama Rio dan anak yang kedua bernama Tia. Rio, tolong bantu ibu untuk menyapu supaya nanti kita tidak terlambat pergi beribadah. Tia, tolong bantu ibu untuk merapikan tempat tidur. Bu, ini kan hari libur. Aku masih ngantuk, Bu. Lagian kan, ini masih sangat pagi, Bu. Males. Aku juga tidak mau, Bu. Malas ah. Aku mau pergi main sama teman-temanku aja. Tia, sini sebentar. Rio, ayo bangun dengarkan cerita ibu. Cerita? Wah, asik. Iya, Bu, aku mau dengar. Ya udah, Bu, aku juga mau dengar. Hari ini kita sedang memperingati hari bersejarah bagi umat Kristen, yaitu hari Paskah. Paskah? Apa itu Paskah, Bu? Yah, dia gitu aja nggak tahu. Kelihatan nggak pernah baca sejarah sih. Paskah itu hari raya telur. Bukan, Rio. Paskah itu adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, gitu ya, Bu. Emang Tuhan Yesus bangkit dari apa, Bu? Iya, Yesus itu bangkit dari kematian. Dia dihukum mati di kayu salib. Namun, pada hari yang ketiga, dia bangkit. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus kita. Tapi, Bu, kenapa dia harus dihukum dan mati? Itu semua dia lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dosa? Apa itu dosa, Bu? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Wah, berarti aku dan Tia jikalau tidak dengar-dengaran, maka kami sudah melakukan dosa dong, Bu. Benar, Rio. Masih banyak lagi contoh-contoh dosa. Misalnya mencuri, berkata-kata kotor, malas, suka melawan orang tua, berkelahi, berbohong, dan sebagainya. Itu semua dosa. Dan dosa itu membuat kita masuk ke dalam neraka. Tapi Allah tidak ingin kita masuk neraka. Sebab itu Ia mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi penyelamat bagi manusia. Wah, kalau gitu aku sudah berdosa dan tidak menjadi anak yang taat dong, Bu. Iya juga dong, Bu. Maafkan Tia ya, Bu. Terus Bu,
Terus bagaimana supaya kami bisa selamat dan tidak masuk neraka, Bu? Iya, Bu. Tia takut. Tia tidak mau ke tempat mengerikan itu. Kalian harus minta ampun pada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta bertobat. Bertobat artinya tidak mau melakukan dosa lagi. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah. Tuhan, ampuni aku yang sudah banyak berbuat dosa, dan juga terima kasih karena telah mati untuk menebus dosa-dosaku. Aku juga percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamatku. Tuhan, tolong juga aku untuk jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat sama orang tua, dan yang mencintai sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku juga mau berdoa. Tuhan Yesus, ampuni semua dosaku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku juga mau bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rio, Tia, ketika seseorang memberi sesuatu kepada kalian, apa respon kalian? Lah, ya pasti berterima kasih dong, Bu. Benar sekali. Sekarang Yesus telah memberikan keselamatan kepada kalian, dan keselamatan itu kalian peroleh dengan percaya dan menerimanya. Sebagai ucapan terima kasih kepadanya, kita harus menyenangkan hatinya dengan taat melakukan perintahnya. Oh, kalau gitu Tia, ayo kita lakukan apa yang diperintahkan Ibu tadi yuk. Ya Kak, ayo. Aku sudah selesai, Ibu. Aku sudah selesai, Kak. Oh, aku juga sudah selesai. Ayo, sekarang kita bersiap-siap untuk pergi beribadah. Ayo. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah melihat cerita bagaimana Paskah itu dan apa itu Paskah. Nah, adik-adik pasti sudah mengerti bahwa ternyata kita merayakan Paskah, kita sedang memperingati di mana Tuhan sudah datang ke dalam dunia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi juru selamat bagi kita, rela mati bagi kita semua yang berdosa. Untuk itu, semua perbuatan baik yang kita lakukan adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, sebab Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan untuk menerima Dia supaya kita tidak masuk ke dalam neraka dan kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah, maka kita harus terima Dia, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Adik-adik sekalian, saat ini kita setelah mendengarkan semuanya, kakak ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, dan terima kasih untuk kasih-Mu yang besar
sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya penebus bagi kami. Begitu ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi anak-anak yang baik, yang tidak suka melakukan kejahatan, yang tidak suka melakukan dosa. Kami mau bertobat dan kami mau meninggalkan semua kejahatan kami, dan kami mau mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang kakak akan membagikan atau membacakan tugas untuk adik-adik sekalian. Tugas ini dibagi dua. Yang pertama tugas untuk kelas kecil, yang kedua adalah tugas untuk kelas besar. Yang pertama dulu ya, tugas untuk kelas kecil. Ada 3 pertanyaan untuk tugas kelas kecil. Yang pertama adalah, siapakah murid Yesus yang mengkhianati Yesus? Itu untuk soal yang pertama. Yang kedua adalah, di manakah Yesus disalibkan? Itu soal yang nomor 2. Dan soal yang terakhir adalah, pada hari yang keberapakah Yesus bangkit? Itu ada 3 soal untuk kelas kecil. Yang kedua adalah, untuk tugas kelas besar juga ada 3 pertanyaan. Adik-adik perhatikan, yang pertama adalah, siapakah raja yang memerintah pada waktu Yesus disalibkan? Yang kedua adalah, kepada siapakah Yesus menampakkan diri pertama kali? Dan yang ketiga adalah, siapa yang mengubur mayat Yesus? Itu yang ketiga. Jadi ada 3 pertanyaan untuk kelas kecil dan 3 pertanyaan untuk kelas besar. Nanti pertanyaannya atau jawabannya adik-adik sekalian seperti biasa akan dibuatkan di dalam bentuk video dan dikirimkan bisa melalui WA ataupun bisa dikirimkan ke Facebook GPT Lumajang. Demikian tugas-tugas untuk adik-adik sekalian. Semangat terus, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible